Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2444-2446. Jadi, temanku, apakah kamu bersedia membantuku? Di ujung lain telepon, suara Snow sangat mendesak. Dia jelas dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Jasper terdiam sekitar 2 detik. Terengah-engah di ujung telepon semakin berat, dan suara langkah kaki yang mendekat terdengar samar. Tidak mengherankan, personel intelijen Amerika Serikat yang memburu Snow. Akhirnya, ketika kesabaran Snow hampir mencapai batasnya, Jasper berbicara dengan santai. Jadi, kenapa aku? Snow menunggu lama, tapi balasan dari Jasper ini membuatnya sangat marah hingga ingin mulai mengutuk. Namun, situasinya sangat mendesak sehingga dia tidak punya pilihan selain menjawab dengan sabar, "Lain, aku tidak berbohong. Saya dalam bahaya sekarang, jadi saya hanya bisa singkat. Apapun pertanyaan yang kamu miliki, tinggalkan sampai kita bertemu. Alasan saya memilihmu adalah karena kamu memiliki latar belakang di Summerland, dan menurut semua intelijen yang saya lihat dari berbagai negara, saya pikir hanya Summerland yang dapat dipercaya. Itu karena hanya Summerland yang tidak pernah berkompromi dengan Amerika Serikat. Selain itu, Anda mendapat dukungan dari pasukan lokal di Kori, jadi saya yakin Anda bisa menyelamatkan saya. Yang paling penting adalah meskipun Anda tidak mengatakan apa-apa, saya dapat mengatakan bahwa Anda pasti berada di balik operasi anti pengawasan sialan ini. Ini sekarang telah mengacaukan pekerjaan Departemen Intelijen kami. Sekarang prinsip mereka adalah mencoba untuk tidak memiliki konflik dengan tim anti pengawasan untuk mencegah lebih banyak pengaturan kami terlibat. Itu sebabnya, sangat tepat jika Anda, penggagas operasi anti pengawasan, selamatkan saya. Sial, harus kukatakan, kapan pejabat Kori menjadi begitu kuat sehingga mereka menemukan begitu banyak dari kita, tapi itu hal yang baik. Oke, aku harus menutup telepon sekarang. Lain, aku butuh jawabanmu sekarang. Aku benar-benar tidak sabar. Hampir segera setelah Snow selesai berbicara, Jasper berkata tanpa ragu, "Oke, aku akan membantumu. Kirimi saya alamat Anda dan apa yang Anda perlu saya lakukan sesegera mungkin. Saya yakin Anda telah menuliskannya sebelumnya. Oke, teman saya, jangan buang waktu. Aku akan segera menemukan cara untuk menyelamatkanmu." Ketegasan Jasper juga membingungkan Snow. "Sial, kupikir kamu akan ragu sedikit lebih lama sebelum mengatakan iya. Saya akan mengirimkan barang-barang itu sekarang juga." Setelah Snow selesai berbicara, dia menutup telepon dengan tegas dan nada sibuk datang dari ujung telepon. Saat Snow menutup telepon, ponsel Jasper berbunyi tanpa henti dan serangkaian pesan masuk. Melihat Jasper telah selesai, Julian mau tidak mau melangkah maju dan berkata, "Jasper, jika kamu mengungkapkan kepada orang salju ini bahwa kamu belum mati, apakah itu tidak akan mempengaruhi tindakan lanjutan kita?" Jasper sedang menatap ponselnya. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, "Julian, aku tahu kamu mungkin merasa sedikit aneh, tapi aku percaya pada Snow." Celine tidak ingin mengganggu keputusan Jasper tetapi, setelah mempertimbangkannya, dia tetap berkata, "Jasper, menurutku wajar jika Julian curiga. Orang salju ini adalah agen intelijen dari Amerika Serikat, dan ini mungkin merupakan konspirasi oleh Amerika Serikat." "Tidak, kamu tidak tahu Snow. Aku punya firasat, mulai sekarang, Snow akan segera berada di pihak kita." Melihat Jasper telah mengambil keputusan, Julian dan Celine berhenti berusaha membujuknya. "Oke, Jasper, kami semua dalam perintahmu. Semuanya atas perintah Anda." Jasper menatap mata mereka yang bingung. Dia memikirkannya, tetapi pada akhirnya, tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat informasi di teleponnya dan mulai berpikir dalam hati tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Julian dan Celine melihat bahwa dia sedang memikirkan tindakan balasan, jadi mereka tidak mengganggunya. Mereka hanya berdiri di samping dan menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Jasper menyortir pikirannya dan dengan cepat memerintahkan, "Julian, sekarang saya ingin Anda menghubungi Warwick dan memberitahu mereka bahwa saya memerlukan jeep yang tidak diketahui asalnya. Juga, aku butuh beberapa senjata, adapun Brock,
minta dia untuk membawa beberapa orang yang dapat dipercaya untuk menyergap di lokasi target terlebih dahulu. Yang terbaik adalah memilih beberapa wajah yang tidak dikenal sehingga orang tidak akan menebak bahwa mereka berhubungan dengan kita. Celine, pergi dan mintalah seseorang di perusahaan kita di Kori untuk menyiapkan berkas kepegawaian. Saya perlu mengatur identitas untuk Snow. Juga, Rowan. Jasper berhenti berkata. Tidak ada jawaban dari kamar Rowan, hanya suara keyboard. Rowan tampaknya telah sepenuhnya memasuki keadaan dalam beberapa hari terakhir. Dia benar-benar membenamkan dirinya dalam peran seorang gadis lugu dari timur yang mengobrol online dengan Asane setiap hari. Sekarang, dia bahkan lebih tenggelam di dalamnya dan mengabaikan suara dari luar. Jasper merasa sedikit geli melihat pemandangan ini, jadi sebuah ide muncul di benaknya tanpa bisa ditolak. Rowan bersenang-senang bermain peran sebagai netizen wanita sekarang. Mungkinkah dia calon waria? Jasper tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan mengesampingkan pemikiran ini. Dia berkata dengan lantang, Rowan, aku membutuhkanmu untuk tugas yang sangat berbahaya dan sangat penting. Aku tidak akan menunggu jika kamu terlambat. Jika kamu melewatkan ini, kamu dapat terus berpura-pura menjadi netizen wanita dan berkencan online setiap hari mulai sekarang. Setelah dia mengatakan ini, terdengar suara ratapan dari sisi lain ruangan. Rowan yang rambutnya acak-acakan berlari keluar seperti berlari 100 meter. Hah? Tidak. Jasper, kau harus memberiku tugas itu. Saya pasti akan melakukannya dengan benar. Jadi, Jasper, tugas apa itu? Saya tidak ingin berpura-pura menjadi perempuan dan berkencan dengan orang asing secara online. Setelah mengatakan itu, Rowan menatap Jasper lekat-lekat. Setelah berpura-pura menjadi seorang gadis dan mengobrol dengan Asane selama beberapa hari terakhir, dia sudah berada di ambang kegilaan. Meskipun ia mulai memiliki perasaan yang menyenangkan, ia merasa bahwa jika terus berlanjut, sesuatu yang buruk akan terjadi pada akhirnya. Jadi, dia sangat menantikan untuk dibebaskan dari tugas saat ini secepat mungkin. Oh, tugasmu adalah terus mengobrol dengan Asane dan mencoba membuatnya menimbulkan masalah bagi pangkalan intelijen AS. Adapun alasannya, katakan saja padanya Anda membantu seorang pahlawan yang mengungkapkan kisah di dalam kecerdasan. Mendengar ini, Rowan tercengang. Dia pikir dia bisa melarikan diri dari lautan penderitaan dalam tugas baru, tetapi tugas barunya tetap menyelam kembali ke lautan penderitaan. Hah? Apakah saya masih perlu mengobrol dengan Asane? Aku bahkan membutuhkan dia untuk membantuku. Juga, bagaimana aku harus membuat apa yang disebut pahlawan? Dia tertarik pada hal-hal ini, tetapi dia membutuhkan tujuan untuk hal sebesar itu. Kalau tidak, dia tidak akan tertipu. Jasper tersenyum dan berkata, pahlawan yang membutuhkan penyelamatannya itu nyata, jadi kamu tidak perlu mengarang apapun. Oh, baiklah. Rowan menunduk dan merengut sedih. Dia akan kembali ke kamarnya dan melanjutkan keyboardnya. Sebelum pergi, dia berkata pada dirinya sendiri, terakhir kali saya menanyakan beberapa informasi kepada Asane, dia meminta foto kaki saya dengan stoking hitam. Sekarang saya memintanya untuk melakukan ini, saya cukup yakin dia tidak akan puas hanya dengan gambar stoking hitam. Ini akan menyusahkan. Celine tiba-tiba mengangkat matanya saat mendengar gumaman Rowan. Tunggu, Rowan, inikah alasanmu meminta foto kakiku dengan stoking hitam? Kamu bilang itu untuk bisnis. Aura pembunuh langsung memenuhi ruangan. Celine meraih kursi dan menerobos masuk ke kamar Rowan. Dalam sekejap, suara perkelahian dan ratapan kesakitan datang dari ruangan. Ah, Celine, saya tidak. Berhenti bicara omong kosong. Celine, berhenti memukulku. Saya salah. Saya hanya memintanya tetapi saya tidak menggunakannya. Lagi pula kau tidak memberikannya padaku. Hah? Jadi saya memberi Anda foto saya dan Anda akan menggunakannya untuk merayu orang lain. Anda meminta ini. Sel. Tidak seperti ini. Tunggu, Selne, kamu boleh memukulku semaumu, tapi kenapa kamu memegang pisau? Mendengarkan pertarungan di dalam ruangan, sudut mulut Jasper sedikit terangkat. Dalam beberapa hari terakhir, Selne tampaknya menjadi lebih kejam sejak kedatangan Rowan. Namun, Rowan memang pantas menerima ini.
Pikiran bahwa Rowan hampir menggunakan foto Selene untuk merayu Asange membuat Jasper sakit kepala dan mengusap jarak di antara alisnya. Apa yang dipikirkan anak itu? Beraninya dia mencoba menggunakan foto pewaris keluarga Maynard di Amerika Selatan untuk merayu netizen pria. Apakah dia tidak takut dia akan dikucilkan oleh Maynard? Jika patriark keluarga Jefferson mengetahui hal ini, dia mungkin akan mematahkan kaki Rowan. Tampaknya jalan masih panjang untuk melatih Rowan. Lagi pula, Jasper tidak akan tinggal di Cory selamanya dan dia akan membutuhkan Rowan untuk mengurus semuanya di sini di masa depan. Memikirkan hal ini, Jasper merasa waktunya hampir habis. Julian berdiri di samping. Ketika dia mendengar keributan di dalam, dia ingin tertawa, tetapi setelah dia melihat ekspresi serius Jasper, dia memaksakan senyumnya kembali. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikhawatirkan Jasper, dia bisa merasakan kecemasan Jasper. Jasper, aku akan menghubungi Brock dan Warwick. Setelah Julian selesai berbicara, dia akan pergi. Tunggu, Julian, aku ingin kamu memberitahu mereka untuk menyiapkan beberapa hal. Saat ini, Jasper tiba-tiba teringat sesuatu dan menghentikan Julian. Setelah Julian mendengarnya, ekspresi aneh muncul di wajahnya, namun pada akhirnya, dia pergi diam-diam tanpa berkata apa-apa. Saat Julian pergi, Jasper berjalan ke balkon sendirian dan mulai memikirkan keuntungan dan kerugian dari perjalanan itu. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Snow akan menjadi musuh Badan Intelijen Amerika Serikat cepat atau lambat, ini terjadi jauh lebih awal dari yang dia inginkan. Menurut garis waktunya, kebangkitan nyata Snow seharusnya terjadi 5 tahun kemudian. Dia bisa memahami kecurigaan Celine dan Julian barusan. Lagi pula, masalah ini tidak bisa dipercaya dari sudut pandang orang-orang di era ini. Jasper hanya berpura-pura mati untuk berjaga-jaga terhadap Amerika Serikat dan keluarga Kurt. Namun, dia sekarang telah memilih untuk mengungkapkan lokasinya kepada Snow, petugas intelijen Amerika Serikat, dan bahkan setuju untuk menyelamatkannya. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, itu masih tampak seperti jebakan. Oleh karena itu, wajar jika Celine dan Julian meragukannya. Namun, Jasper tidak dapat memberitahu mereka bahwa dia berasal dari masa depan dan karena itu tahu bahwa Snow, di masa depan, akan mengungkap PRISM Amerika Serikat. Sepertinya saya tidak hanya menyebabkan blokade teknis Amerika Serikat terjadi lebih awal, tetapi juga mendorong munculnya peristiwa lain sebelumnya. Sejujurnya, Jasper tahu di dalam hatinya bahwa alasan Snow menyadari masalah Amerika Serikat begitu cepat sangat berkaitan dengan operasi anti-pengawasan ini. Jika bukan karena ini, Snow tidak akan pernah menghubungi Departemen Intelijen Pengawasan Amerika Serikat begitu cepat, apalagi mempertanyakan keadilan masalah ini. Namun, menilai dari panggilan telepon barusan, Snow tidak ingin melawan badan intelijen, jadi meskipun kemajuannya sangat maju, wabah PRISM yang sebenarnya akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Namun, lintasan dunia ini telah berubah karena kemunculan Jasper, sang kupu-kupu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.